ketemu lagi sama Disti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik dan masih semangat puasanya. Masih di bulan Ramadan, sekarang masih bulan Maret. Hari ini tanggal 20 Maret ya, hari Rabu. Aku masih kerja di rumah jam 10.15 sekarang. Kirana sudah di sekolah. Nah, tadi pagi aku antar Kirana ke sekolah naik sepeda. Karena dia maunya kalau bisa, sebisa mungkin, sesering mungkin ke sekolah dan pulang naik sepeda sendiri. Jadi aku naik sepeda juga sama Kirana tadi pagi. Ada videonya, ini dia. Kita mau berangkat ke sekolah. Kirana udah siap tuh. Mama kan nggak usah ke sekolah. Ya kita berdua ke sekolah, kamu yang sekolah mama antar ya. Nggak dingin hari ini, tapi dia harus pakai jaket dulu pagi-pagi karena masih dingin buat aku. Meskipun kata dia ini nggak dingin, tapi aku bilang pakai jaket takutnya nanti Panas masuk angin. banget. Wah, mataharinya bagus tuh di depan. Ya, terus lucu banget karena aku lupa bawa tas sekolahnya dia. Karena kalau pagi itu ya biasalah riweuh kalau kata orang Sunda ya. Biasanya kalau aku punya waktu tuh banyak, terus kita ngobrol dulu, aku nelfon mamaku dulu. Setiap pagi kan nelfon mama ya lewat conference system itu. Mamaku lagi sakit, masih gak enak badan, jadi kita ngobrol. Terus pas wah udah waktunya nih harus ke sekolah nih. Jadi buat aku tuh meskipun udah siap-siap early gitu, udah siap-siap dari 1 jam sebelumnya, tetap aja ujungnya tuh pas mau berangkat selalu aja jadi buru-buru gitu ya. Namanya juga ibu-ibu atau aku doang kali. Karena banyak banget yang diurus gitu, tas sendiri, handphone kerja, terus tas Kirana. Nah, sepeda ya, aku keluarin sepeda. Pas sampai udah agak jauh, aku, Kirana, mama lupa bawa tas sekolah kamu. Jadi aku anterin dia dulu ke sekolah, dia masuk ke kelas dulu. Aku balik lagi, ambil tas sekolahnya Kirana, terus aku simpen di tempat dia nyimpen tas-tas sekolah anak-anaknya. Jadi kalau di sekolah Kirana itu ada sebuah, jadi mereka bilangnya gang ya, jadi emang ada gang masuk gitu ke pintu, ada gang. Mungkin kalau di Indonesia ada loker-loker ya, ini nggak ada loker, jadi dia ada gantungan-gantungan gitu. Mereka simpan tas yang ada namanya, semua nama murid di kelas itu. Nah di situ Kirana akan simpan jasnya atau dia punya shawl atau sarung tangan, pokoknya semua aksesorisnya yang dia datang dari rumah ke sekolah, simpan semua aksesorisnya di situ, di tas yang dinamai Kirana gitu, dan anak-anak lainnya juga. Terus tas sekolah dia akan disimpan di sampingnya atau di bawahnya atau di atasnya. Nah tadi aku simpen di situ. Terus ada dia lagi main sama temennya pas aku lihat, karena kelasnya masih terbuka ya. Jadi lucu banget. Dulu aku pernah juga ketinggalan tas kerjaku, tas laptop. Saking sama tuh kasusnya sama. Kirana harus aku antar ke sekolah. Aku harus simpen tas berenang dia ke rumah oma. Jadi aku mampir dulu ke rumah mertuaku, simpen tas berenangnya dia. Aku drop Kirana ke sekolah, bawa tas sekolahnya dia. Jadi udah 2 tas kan tuh yang aku pakai ya hari itu. Aku selalu punya tas tangan gitu ya. Selain tas laptop, tas tangan yang isinya dompet, handphone, dan lain sebagainya gitu. Personal items aku. Aku ke kantor di Rotterdam waktu itu. Terus sampai kantor, tas laptop ketinggalan. Aku bilang sama bos aku, aduh tasku ketinggalan, jadi nggak bisa kerja kan ya, nggak ada laptop soalnya. Kenapa kok bisa ketinggalan? Ya soalnya aku sibuk sama tas-tas anak aku, jadi tas sendiri malah ketinggalan. Nah itu baru pertama kali waktu itu aku langsung pelajaran ya. Pokoknya pagi-pagi tuh masukin dulu semua tas ke mobil, semua masukin dulu ke mobil, baru ngelakuin hal yang lain gitu. Nah, waktu itu kan belum bulan puasa ya, aku biasanya bikin kopi, terus bawa siapin makanan Kirana di sekolah gitu. Jadi banyak persiapannya gitu pagi-pagi. Itu lucu sih, aku akhirnya pulang kerja di rumah. Terus tadi hari ini pertama kali ini aku nganterin Kirana ke sekolah, lupa bawa tas sekolah dia. Eros tuh udah pernah lupa bawa tas gymnya dia. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat itu dia nge-gym ya, satu kelas. Mereka pergi ke gym di dekat sini, di dalam kampung juga dekat sekolah. Mereka harus jalan dari sekolah ke gym, bawa tas gym, dan tasnya itu isinya sepatu gym sama baju gymnya dia. Jadi mereka ganti baju, nanti setelah gym ganti baju lagi, terus kembali ke sekolah lagi. Nah, Eres pernah tuh ketinggalan. Cuman enaknya karena kita deket banget sekolahnya, jadi ya udah kalau ada yang ketinggalan kita antarin aja lagi gitu. Cuman ya jadi ngabisin waktu aja ya, bolak-balik gitu. Aku anggap aja olahraga, bolak-balik naik sepeda, bawa
tasnya Kirana. Ya, jadi sambil kerja aku baru ngeh nih, aku lupa, belum sempat sebenarnya, bukan lupa, bikin kartu lebaran. Karena aku kebiasaan ya, tiap tahun tuh aku selalu bikin kartu lebaran, Natal juga ya, dan tahun baru. Untuk saudara-saudaranya Erens yang merayakan, dan untuk kalau lebaran untuk teman-temanku yang merayakan di sini gitu. Nah, aku suka banget nih, ini masih tradisi yang selalu aku kerjain gitu ya, karena aku senang terima kartu. Jadi aku juga senang kirim-kirim kartu. Itu sebenarnya hal kecil tapi bikin berkesan gitu ya kalau kita terima, oh dapat kartu nih gitu. Nah, aku mau lihat-lihat sekarang, kartu lebaran tuh lebih susah daripada kartu Natal kan ya, karena di sini bukan negara Islam. Jadi memang susah nyarinya. Aku kadang-kadang desain sendiri, tapi sekarang udah lumayan banyak. Kalau toko-toko karena jarang, toko-toko yang menjual, toko-toko online yang menjual desain kartu lebaran, jadi lebih mahal gitu. Nah, aku lagi lihat-lihat mau ngedesain sendiri atau mau beli yang kosong, terus aku tulisin nama, aku tulisin sendiri kalimatnya gitu ya. We'll see lah ya. Hari ini mau aku kerjain karena ini udah minggu kedua di bulan puasa, jadi nggak kerasa ya, tinggal 2 minggu lagi gitu. Maunya sih on time, semoga bisa on time. Itu ya biasa ya, kerja. Nanti aku jemput Kirana sekarang 12:30 karena ini hari Rabu, itu mereka sekolahnya setengah hari kalau di sini. Jadi 12:30 aku jemput dia. Biasanya dia mau main sama temennya, dan sekarang udah mulai anget cuacanya, jadi silakan main di luar bisa. Katanya sih dia mau puasa hari ini, mau belajar. Jadi nanti kita lihat ya apa dia masih mau belajar puasa dari pulang sekolah sampai nanti malam gitu, makan malam bersama. Aku mau lanjut kerja dan aku udah punya makanan jadi aman, tapi aku ntar malam itu mau masak untuk mertuaku karena besok dia ada tamu. Jadi biasa ya, mertuaku suka minta tolong masakin kalau ada tamu. Dia juga seneng ya dan bangga gitu, jadi pengen kasih lihat teman-temannya dan saudara-saudaranya kalau menantunya tuh bisa masak masakan Indonesia. Nah, kebetulan besok yang datang itu adalah adiknya dan teman-temannya. Jadi kakaknya Oma. Jadi omanya Kirana juga ya. Aku bilangnya Tante Edith. Datang katanya dan 2 orang temannya lagi. Terus mereka juga undang makan. Jadi mereka akan makan malam di rumah Opa Oma. Terus aku akan kirim makanan ke sana dan mungkin ikutan makan setelah buka puasa. Kalau misalnya aku masih mau ya, ada alergi. Kalau enggak ya aku buka di rumah aja. Tapi sekarang masih gampang ya teman-teman hitungannya. Ini kayak di Dubai aja dulu, atau aku di Dubai jam 7, setengah 8 gitu buka puasa. Jadi cuma 14 jam puasanya. Cuma nambah 2 jam lah ya daripada di Indonesia. Itu menurut aku masih lebih mudah daripada kalau musim panas, itu susah banget puasanya. Udah hari ke-10 berarti sekarang. Jadi so far so good. Yang penting niat ya teman-teman. It's always mind over body. Selalu di kepala kita kalau misalnya kita niat dan kita yakin kita bisa, kita pasti bisa. Badan kita akan menyesuaikan. Menurut aku sih gitu aja, prinsip aku ya. Aku udah siap mau jemput Kirana dari sekolah ya, pakai sepeda. Sebenarnya ini nggak dingin ya, hari ini 14-15 derajat, cuman aku masih pakai coat untuk angin ya, karena kalau di sepeda itu pasti lumayan dingin. Jadi ayo kita jemput Kirana. Nggak tahu nih, tadi pagi sih dia bilang mau main sama temennya, tapi juga bilang dia males, capek katanya. Jadi aku nggak tahu nih nanti pulang bawa anak ekstra atau cuma Kirana aja. Aku masih tetap harus lanjut jadi rumah dan aku mau mulai masak untuk mertuaku yang besok ada tamu. Guys, enak ya, berawan tapi ini anget, nggak begitu dingin. Udah mulai kedengeran suara burung-burung. So kalau musim semi tuh enak. Paling enak di Belanda musim semi. Tuh, burung-burung di pohon. Teman-teman, sekarang udah jam 3 lewat. Tadi Kirana pulang sekolah 12:30, terus dia main sama temennya, main kesini temennya. Terus temennya udah dijemput lagi sama papanya karena dia harus les musik. Dan sekarang dia lagi main di luar, karena di luar panas, anget gitu ya. Tadi sama temennya juga dia main di luar, di rumahnya, di rumah dia atas rumah pohon itu. Terus mereka pergi ke tempat main anak-anak berdua. Dan di sana ketemu sama teman-temannya lagi di tempat main sayang ya. Tuh Brigitte kan? Alleen Brigitte, Stijn en Lucas. Boleh ngapain sekarang kamu? Wat? Sekarang ngapain? Bikin uang. Oh, itu gunting mama ada sayang. Yang lebih gampang pakai gunting mama ya? Nee.
Ini lagi bikinan dari sisa kardus bekas kerjaannya Aaron ya untuk dapur. Karena dapur kita masih berantakan, masih dikerjain tuh, dibongkar lagi. Lihat teman-teman. Jadi sekarang cuma bisa masak di dalam, bukan di situ lagi. Iya, sekarang mama bisa masak di dalam. Jadi si proyek dapur ini udah diprediksi bakal lama banget selesainya ya. Kita udah tahu gitu. Dari mulai ruangannya dibikin dulu, dibobok sendiri sama Aaron. Terus temboknya kita bikin baru lagi, kita bikin insulasinya. Terus kita ganti kompornya, kita pasang penghisap udara di atas kompor juga. Itu harus banyak banget biayanya karena harus dibobok ke atas. Terus kita harus harus pasang-pasang saluran ya, air dan mesin cuci. Dan sekarang kita lagi sibuk untuk ngeganti semua lemari dapurnya, kitchen setnya diganti sendiri sama Aaron. Jadi tadinya ada yang mau bantuin tapi dia sakit jadi nggak bisa bantuin. Karena itu jadi lama prosesnya. Dan juga emang kita sengaja ngerjain dikit-dikit ya, nyicil gitu, karena supaya nggak jebret langsung mahal semuanya. Jadi kalau ada duit kita beli apa gitu, untuk kalau misalnya ada lagi kita bikin apa lagi. Dan sekarang ini lumayan banyak yang dikerjain sama Ernst, jadi berantakan lagi rumahnya karena harus dikeluarin lagi semuanya. Tuh, jadi udah dipasang tadi kan, dipasang kompor ini, udah dipasang penghisapnya, tuh udah bagus. Tapi sekarang kita lagi ganti lemari ini semua, diganti. Tadinya nggak mau diganti, terus pikir-pikir udahlah ganti aja. Karena tadinya mau dibikin pintunya doang baru, tapi Ernst mau ganti semuanya sekarang. Dan itu juga mesin cuci nanti mau ditumpuk begitu. Terus kita juga ini harus kita beli lagi lemari barunya, tuh kulkas masih putih. Dan ini juga harus beli lagi. Ini udah dibeli sih yang baru, tinggal dipasang, diganti. Udah diganti lemari ini. Tadinya pintunya putih, sekarang jadi hitam dan berkaca gitu. Taruh gelas. Jadi nggak bisa jemur, aku jemurnya di sini. Bisa taruh jemuran di sini kan. Nah, ini semua barang-barang ditaruh sini. Aduh, berantakan banget deh beneran. Jemurannya di sini, tapi untungnya panas jadi bisa juga jemur di luar. Nggak ada tempat karena ini semua di tempatnya harusnya dimasukin ke dapur kan. Harusnya semuanya disimpan dalam lemari, tapi karena lemarinya lagi dibongkar, jadi harus disimpan di sini. Sabar-sabar aja ya. Semoga nanti musim panas sudah selesai semua, jadi udah punya dapur bagus dan bisa dipakai gitu. Oke, dapur ini lagi kembali ke dapur yang lama, ya nggak apa-apa sih, ini juga masih bagus dan masih fungsional. Dan nanti rencananya kalau udah selesai dapur belakang, jadi dapur utamanya ini akan jadi dapur kedua, dan ini juga akan kita renovasi. Udah ada rencana, ini mau jadi dapur breakfast karena itu mau aku install di situ. Di kompornya mau diganti gitu ya, dibongkar, nggak usah ada kompor dua kan ya, itu aja di belakang satu kompor yang besar. Nanti ini mau jadi breakfast kitchen. Kita mau pasang coffee machine di-install di tembok gitu. Jadi supaya nggak banyak di mana-mana, semua kita akan taruh di lemari. Kasir itu akan jadi satu lemari penuh dari atas sampai bawah. Terus ntar di sini mau aku bikin kayak breakfast bar yang tinggi untuk kalau misalnya kita mau breakfast cuma mau ngopi aja, tinggal duduk di situ terus makan atau sarapan cepet-cepet gitu sambil ngobrol. Tapi untuk ini akan lama banget, belum sekarang. Kita sekarang satu-satu dulu ya, mau rapihin belakang dapur itu jadi main kitchen. Terus nanti musim panas kita mau pasang kolam renang. Tadinya mau pasang yang permanen tapi nggak worth it ya, masalahnya kalau punya kolam renang di Belanda itu bukan mau berenang beneran ya, cuman mau merendam aja kalau lagi panas banget. Panasnya tuh nggak lama, jadi percuma. Kalau kolam renang adalah investasi yang kurang menguntungkan gitu di sini ya, lebih cenderung merugikan dan banyak biayanya, kecuali kalau memang udah siap gitu ya mau bayar mahal untuk bayar. Karena kalau kita gali kolam renang itu airnya harus selalu ada di situ. Kalau misalnya airnya kalau nggak dikasih volume air, karena di Belanda ini di bawah permukaan laut ya, jadi dia bisa bobrok gitu kalau nggak diisi air ya, nggak dikasih massa air. Jadi selalu ada air, harus selalu ada air di situ, dan airnya harus disirkulasi kan, harus dibersihin. Nah itu yang bikin mahal. Karena itu jadi nggak worth it menurut aku ya, nggak sepadan lah dengan usaha dan biayanya untuk punya kolam renang di Belanda. Kecuali memang kalau kamu udah siap secara finansial pengen punya. Karena yang aku dengar dari teman-teman yang punya kolam renang emang jarang dipakai, satu, yang kedua ya udah biayanya mahal gitu. Sayang. Jadi kita mau pasang kolam renang yang bisa dipasang, dibongkar pasang, nggak yang menetap selalu.
Nah, tadinya kita mau pasang kolam renang yang di atas tanah, tapi yang bagus pakai paneling gitu di pinggir-pinggirnya. Cuman aku pikir lagi, kita punya halaman besar tapi nggak begitu besar ya. Kalau itu diisi kolam renang semua jadi sempit kan. Kalau nggak ngegali, kayaknya jadi makin sempit gitu kalau di atas. Jadi akhirnya kita mau pakai atau mau beli kolam renang baru yang di atas, yang diinstal bongkar pasang, tapi bukan yang permanen gitu, yang bisa dibongkar dan dipasang. Nah itu ntar di musim panas ya teman-teman, aku pasti akan ceritain. Karena musim panas ini kita nggak berencana untuk liburan keluar Eropa, cuman di sini-sini aja. Satu, udah cutinya udah nggak ada lagi, udah nggak banyak. Aku punya masih ada 8 hari lagi cuti, dan akan digunakan untuk musim panas nanti. Kita mungkin camping tapi di Belanda aja. Terus sisanya ya di rumah aja. Jadi kita mau menikmati rumah, makanya mau ngebagusin rumah, beresin, bersihin, dan menata-nata lagi. Sekarang udah mulai kerasa gitu ya, anggapnya udah bersemangat jadinya mau menyambut musim panas di Belanda. Dan nanti kita mungkin liburan lagi baru bisa tahun depan, atau musim dingin. Itu pun cuma ada liburan Natal ya, karena nggak ada lagi liburan. Masalahku tuh sekarang sama Ernst adalah cuti kita yang terbatas, dan Kirana yang harus sekolah ya, dia udah wajib sekolah. Jadi kalau misalnya dia mau bolos itu atau mau izin, aku mesti minta izin ke sekolah dan mesti justifikasi gitu kenapa dia harus pergi liburan di saat sekolah. Nggak apa-apa sih, cuman aku juga nggak mau dia terlalu banyak ketinggalan pelajaran ya teman-teman, karena untuk dia sendiri juga itu menyenangkan, sekolah itu menyenangkan, jadi dia seneng pergi ke sekolah. Sebisa mungkin aku nggak bawa dia izin gitu untuk liburan, sebisa mungkin ya, tapi kadang-kadang harus, karena kemarin waktu bulan Februari itu emang pernikahan, nggak bisa diundur atau dimajuin sesuai dengan keinginan kita, itu aku minta izin sama sekolah. Tapi kalau misalnya lebaran emang sayangnya nggak bisa ya, kalau dapat libur, dan itu memang nggak pas liburan sekolah, jadi susah. Dan aku sendiri pun udah nggak ada cuti lagi, nggak sebanyak itu lagi cutinya, dan nggak mungkin ke Indonesia tuh cuma seminggu ya teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak kerja gitu, kalau kamu lihat teman-teman yang sering bolak-balik ke Indonesia, mungkin dia nggak ada pekerjaan yang harus komitmen kerja gitu, maksudnya yang entrepreneur atau punya usaha sendiri, mereka bisa atur waktu sendiri. Aku kan masih budak korporat ya jadi harus masih ngikutin jam kerja dan harus berkomitmen sama pekerjaanku gitu. Emang sih boleh kerja di mana aja, tapi nggak bisa ya aku setiap 1 bulan mau pulang atau aku ambil cuti 1 bulan gitu, nggak bisa kan ya, harus tetap ada dikerjain pekerjaanku. Jadi itu tantangannya, pengennya sih selalu ke Indonesia, pengennya sering ke Indonesia. Dan nanti solusinya mungkin kalau Kirana udah agak besar sedikit ya, udah umur 11-12 tahun, udah berani traveling sendiri, Kirana bisa pas summer holiday 6 minggu 6 minggu apa lah, 7 minggu ya, dia ada liburan lama kan ya, summer holiday itu. Nah itu dia bisa pergi ke Indonesia sendiri. Nanti aku titipin di pesawat sama temanku yang aku kenal, nanti tinggal ke Indonesia, di Jakarta dijemput sama nenek, Datuk. Nah itu dia bisa liburan sendiri lama. Aku bisa nyusul sama Ernst di kemudian hari gitu, nggak harus bareng sama Kirana ya, atau misalnya aku bareng Kirana terus ntar pulangnya aku duluan, atau Kirana duluan untuk pulangnya bareng gitu. Nah itu bisa diatur nanti kalau dia udah besar sedikit ya. Semoga masih sehat kita semua dan ada rezekinya. Jadi saat ini, tahun ini kita udah selesai liburan besarnya ya, tinggal sekarang liburan yang kecil-kecil. Kita akan memanfaatkan tetap ya liburan, tapi nggak yang harus keluar negeri atau keluar benua. Nih guys, aku lagi persiapan masak. Bukan persiapan, udah mulai sekarang masak. Sambil telepon sama Ernst tuh, dia lagi di jalan, udah sampai Kulembor katanya. Udah dekat. Aku mau masakin mertuaku soto kuning Bogor hari ini. Tuh ya udah siap panci besar. Daging sudah dipotong-potong. Ini serai dan bumbunya sudah aku blender. Kunyit, ketumbar, bawang merah doang. Tuh, kita akan masak sekarang dan mungkin nanti malam dimasak lama, jadi besok udah jadi. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya vlog kali ini. Udah jam 4 lewat nih, tinggal nungguin Ernst pulang, terus ntar nyuapin Kirana makan, terus aku nunggu sampai saat buka puasa. Jadi sampai ketemu di vlog berikutnya, dadah.